Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Rifardi Riviar, spesialis obstetri dan ginekologi. Sedikit ingin menjelaskan mengenai apa yang pernah ibu-ibu dengar, mioma uteri. Semoga penjelasan sedikit ini bisa bermanfaat bagi ibu-ibu. Mioma uteri itu merupakan suatu tumor jinak yang berada di dalam rahim wanita. Mioma uteri itu terdiri dari jaringan otot dan jaringan ikat yang ada di rahim. Macam-macam dari mioma uteri itu sendiri terdiri dari 4 jenis mioma uteri. Yang pertama, mioma uteri intramural. Mioma uteri intramural itu terletak di dalam otot rahim. Yang kedua, mioma submukosal. Mioma submukosal terdapat di dalam dinding rahim bagian dalam hingga menembus rongga rahim atau kafum uteri atau kafum rahim. Yang ketiga, mioma uteri subserosal. Mioma uteri subserosal ini terletak di luar dinding rahim. Ukurannya biasanya bisa membesar yang kadang-kadang dapat menyebabkan rasa nyeri. Yang keempat, mioma uteri gebut. Mioma uteri gebut yang biasanya mioma uteri gebut ini merupakan mioma yang bertangkai yang terdapat di dalam kafum uteri atau di dalam dinding rahim yang biasanya dapat menyebabkan gejala perdarahan. Itu salah satunya. Penyebab mioma uteri sendiri sampai saat ini belum diketahui pasti. Namun diketahui bahwa mioma uteri itu bisa dipengaruhi oleh faktor hormonal, antara lain faktor hormonal estrogen. Jadi faktor hormonal estrogen ini biasanya biasanya terdapat pada usia reproduksi, yaitu antara 25 sampai 40 tahun. Yang kedua, penyebab miom bisa juga ras. Biasanya ras berkulit hitam berisiko untuk mengalami mioma uteri. Yang ketiga, faktor genetik. Untuk gejala miom biasanya bermacam-macam dan tergantung dari ukurannya, dari ukuran yang terkecil sampai ukuran terbesar. Ukuran terbesar biasanya menyebabkan nyeri pada perut bagian bawah. Yang kedua juga menyebabkan perubahan pola haid. Yang ketiga menyebabkan tekanan pada kandung kencing atau usus bagian rektum. Rektum itu bagian anus yang terdapat di belakang rahim. Usus bagian belakang rahim. Atau juga
rasa nyeri pada saat hubungan intim. Untuk mendiagnosis mioma uteri ini, biasanya kita dengan melakukan dengan pemeriksaan fisik. Apabila miomnya berukuran besar, dia akan teraba dengan melakukan pemeriksaan fisik. Yang kedua, dengan melakukan pemeriksaan USG. Dengan USG biasanya kita dapat melihat sendiri dengan langsung ke dalam dinding rahimnya, serta mengetahui bisa mengetahui ukuran jenis berapa besar mioma. Yang selanjutnya dengan pemeriksaan histeroskopi. Itu yang untuk melakukan mengetahui jenis miom. Untuk penanganan miomnya sendiri, biasanya dengan kita melakukan dengan tindakan operasi. Dengan tindakan operasi yang dilakukan biasanya adalah mengangkat miomanya uteri sendiri, yang kita kenal biasa dengan miomektomi, atau yang kedua dengan melakukan pengangkatan rahim yang kita kenal dengan namanya histerektomi. Baik ibu-ibu, itu mungkin yang bisa saya sedikitkan sampaikan mengenai miom. Untuk apabila ibu-ibu mendapatkan salah satu gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, perdarahan memanjang atau perdarahan di antara siklus haid atau nyeri perut bagian bawah, silahkan ibu melakukan pemeriksaan ke rumah sakit terdekat. Baik, semoga sedikit penjelasan mengenai miom ini dapat bermanfaat bagi ibu-ibu yang mengetahui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.